أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلنا بالله بسم الله توكلنا في الله بسم الله توكلنا لله الحمد لله بنورك الشافي الحكمة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم على رسول الحكمة وعلى رسول الأنبياء ونورك السلام طه صلى الله على محمد عالم الحكيم الخبير المبين الهادي عالم الغيوب ربنا يا إلهنا والتردينا يا أصفياء يا نور يا يا أمد يا الكاف يا عين صاد برحمتك يا أرحم الراحمين فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الآية يهديكم الله كلام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا سيد البركة يا إمام الكرامة أما بعد Hadirin kiram, para alim, para ulama, para ustaz, para kiai, sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, tokoh agama dan juga tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pejuang akhir zaman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang mempertaruhkan ilmunya, baik yang mempertaruhkan kedudukannya, mempertaruhkan harta dan bendanya, dan bahkan yang mempertaruhkan tetesan keringat dan juga darahnya demi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahimakumullah. Khusus mulai mari kita awali mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan juga pengasuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Joko Nur Ihsan beserta ibu, dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Saiful Islam. Semoga senantiasa dimakamkan oleh Allah di pangkuan sucinya, dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu, diberkahi keluarga beliau, putra-putri beliau, keturunan beliau dengan kemuliaan dan kebahagiaan yang hakiki, dan semoga senantiasa dihimpun dan disatukan seluruh keluarga besar beliau, murid dan jamaah beliau, agar menyatu di alam perjuangan beliau. Khususnya semoga kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digabungkan ruh rasa kita dengan biruhil kudus beliau di alam perjuangannya, sehingga walaupun raga kita telah berpisah, jasad telah berpilah, tetapi ruh rasa kita, angan kita, langkah perjuangan kita, baik lahir maupun batin, betul-betul sesuai dengan cita-cita perjuangan beliau atas diri kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا Allah. Kepada beliau pembina-pembina kita, sesepuh-sesepuh kita, beliau Al-Mukarram Bapak Kiai Kasmo Al-Husna, Bapak Kiai Sumarsono, Bapak Kiai Nur Hadi, Bapak Kiai Selamat Ma'ruf, dan juga para kiai sesepuh-sesepuh kita, pembina-pembina kita yang tidak bisa kami sebutkan keseluruhan satu persatu, yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga beliau Gus Khalifuddin Al-Sah, dan juga Gus Rafindra Luqman, Mbak Aisyah Pangestika, Gus Ahmad Maulana Najibuddin, dan juga Gus Zaki Arham Aminuddin. Semoga diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, disukseskan perjuangannya di dalam menerima estafet perjuangan guru kita dalam menggapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin. Khususnya Al-Mukarram Bapak Kiai Anang Aminuddin, sarjana agama, beserta ibu dan seluruh keluarga besar, ustaz-ustazah, santriwan-santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat kaum muslimin muslimat, keluarga besar Majelis Taklim dan Pondok Serbadu At-Tadkir kalian rahimakumullah. Pertama dan tentunya yang paling utama kembali kita awali, kita landasi silaturahim di malam ini, malam pembukaan pengajian 15-an dan juga halal bihalal keluarga besar At-Tadkir yang ada di Kaliaren. Kita awali dengan menghaturkan rasa syukur tasyakur, menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam. Tidak hanya formalitas, tidak hanya mengukur kewajiban, tetapi setiap saat dan detik bertambah hari kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertambah hari, bertambah minggu, bulan dan tahun, maka tentunya harus mampu kita maknai bersama bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk betul-betul bersyukur tasyakur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang dilimpahkan dalam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, baik nikmat yang kita sadari maupun kenikmatan yang kita sampai saat ini, detik saat ini belum mampu menyadarinya, padahal kita telah menerimanya dan bahkan telah menikmatinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sering kali kita bahas bersama dan juga sering kali diterangkan oleh pembina-pembina kita mengapa syukur itu diletakkan di awal. Setiap pembukaan muqaddimah selalu diajak untuk bersyukur dan bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab syukur ini adalah ruh ibadah yang menghubungkan antara dimensi kita, dimensi manusia di dalam frekuensi yang banyak kezaliman, banyak kemungkaran, banyak kenistaan, banyak kotoran yang ada di dalam kehidupan kita, maka menyambung kepada Zat yang Maha Suci.
menyambung kepada Zat yang Maha Agung, Zat yang Maha Luhur, Dzul Jalali wal Ikram, Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara perhitungan akal mustahil, tidak akan mampu. Bagaimana kita yang kotor ini bisa tersambung kepada Zat yang Maha Suci nan abadi? Saudaraku rahimakumullah, maka disinilah wujud Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tersambung hati kita, tersambung kehidupan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu jalannya adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur, menghaturkan syukur adalah cara yang paling ringan, paling mudah di dalam kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab 24 jam ini kita hidup di dalam genggamannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 24 jam kita ini berada di alam yang betul-betul dipenuhi dengan nikmat. Maka tatkala kita mampu memperhatikan, menyaksikan, merasakan dari bangun tidur sampai tidur lagi, maka tidak terhitung kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Rasulullah mengajarkan dari satu nikmat yang mampu kita temukan, satu nikmat yang mampu kita rasakan, satu nikmat yang mampu kita saksikan, maka kita balas dengan syukur. Alhamdulillah ya Allah, detak jantung masih ada. Alhamdulillah matur nuwun Gusti, ambekane tasih longgar. Terima kasih mata ini masih mampu menyaksikan. Alhamdulillah, terima kasih telinga ini masih mendengar. Alhamdulillah, terima kasih atas nikmat keluarga. Terima kasih ya Allah, rumah tangga masih utuh. Alhamdulillah, terima kasih terus. Alhamdulillah. Saudaraku rahimakumullah, dan ini bukan sekedar ucapan atau formalitas, tetapi belajar untuk betul-betul ini manjing di dalam hati, merasakan dan menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang mampu memberikan kenikmatan, memberikan keselamatan. Menyaksikan dan merasakan tidak ada Tuhan yang mampu membimbing kita, tidak ada Zat yang Maha Alim, tidak ada yang Maha Suci. Illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Menyaksikan setiap saat dan detik bahwa ilmu ini dari Allah. Alhamdulillah ya Allah. Menyaksikan kita mampu berdiri berjalan tegak ini dari Allah. Menyaksikan kita mengenal kebenaran Al-Islam ini dari Allah. Menyaksikan kita mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Hati ini mampu memanggil-manggil asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tatkala kesaksian ini tidak padam, 24 jam menyaksikan asyhadu alla ilaha illallah, tidak akan sombong tatkala kita berilmu, tidak akan lupa diri apapun yang dititipkan oleh Allah, sebab kesaksiannya adalah kesaksian yang benar bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yakin akan ditambah kenikmatan dari Allah ini, akan ditambah apa berbuah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, tatkala kesaksian ini hilang, tatkala kesaksian ini salah,
menyaksikan bahwa ilmu itu milikku, menyaksikan harta ini hartaku, menyaksikan bahwa kekuasaan-kekuatan ini adalah milikku, maka sirna kesaksian yang benar. Apa yang terjadi, maka tidak mampu bersyukur kepada Allah yang hadir azab. Na'udzubillah min ilmu yang hadir bukan bertambah nikmat sesuai dengan janji Allah, tetapi bertambah ilmu, bertambah hadirnya Allah. Semakin berilmu, semakin merasa bahwa dia pandai, akhirnya sombong. Azab yang hakiki adalah kesombongan yang menjadikan tertutup hatinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin sholat malah semakin keras hatinya. Kenapa? Sebab merasa ahli, merasa alim dan lain sebagainya. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin saudaraku rahimakumullah, maka mari kita ikrarkan bersama-sama rasa syukur terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur sampai akhir hayat. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita haturkan, kita sanjungkan kehadiran baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang setia, yaitu umat Rasul yang tidak hanya mengaku tetapi tetap setia dalam kesanggupan hidup mati berjuang menghidupkan akhlak Rasulullah, hidup mati berjuang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, saudara-saudaraku keluarga besar Majelis Ta'lim dan Pondok Serbatu At-Tadkir kalian, alhamdulillah malam ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam suasana salat. Maka atas nama pribadi dan juga keluarga kami mengaturkan sukuriati minal a'idina wal faizid, segala kesalahan, kekhilafan lahir dan batin kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga di malam pembukaan pengajian rutinitas 15-an dan juga dalam rangka halal bihalal keluarga besar At-Tadkir kalian ini, betul-betul Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu keberkahan bagi kita, membuka pintu rahmat bagi kita, sehingga mulai Syawal ini, mulai detik saat ini, dan juga sampai Syawal berikutnya kalau kita masih diberikan umur, betul-betul meningkat iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Maka di bulan Syawal adalah untuk mengawali, menata kembali perjuangan kita, menata kembali niat dan juga etikat kita. Setelah 1 tahun yang telah kita lalui, maka Syawal sebagai titik start awal kita untuk berbenah. Bagaimana tahun ini nanti lebih baik daripada yang kemarin? Tentunya di dalam hal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang pertama dan juga yang utama sesuai nasihat dari guru kita, yang perlu kita benahi setiap di bulan Syawal adalah angan kita. Mulai dari angan kita, mulai dari niat dan etikat kehidupan kita, betul-betul jangan disepelekan, diperhatikan sungguh-sungguh di setiap
gerak langkah kita, di setiap perjuangan dan pengorbanan kita, betul-betul landasannya adalah lillahi ta'ala. Dan ini tidak bisa hanya sebatas untuk sampingan saja. Tentang hati, tentang niat, etika, tentang angan, dibutuhkan konsentrasi penuh, dibutuhkan perhatian yang totalitas, sebab ini adalah arah dari perjuangan kita. Di saat kita mau sholat, angannya, niat, etikatnya harus jelas. Di saat kita mau keluar rumah bekerja, di saat kita mau melakukan sesuatu, harus tersambung dulu dengan niat dan etikat yang benar. Maka disinilah pentingnya ikrar di dalam hati. Kalau masih latihan, perlu ikrar bismillah ya Allah, sebagaimana yang dicontohkan oleh pembina-pembina kita. Saudaraku rahimahullah, maka tatkala niat dan etikat ini sudah lurus, sudah tersambung semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melangkah diiringi dengan zikrullah, kita melangkah diiringi, dijaga agar ini tidak meleset. Karena di akhir zaman tipu daya iblis sangat nyata. Niat etikat awalnya benar, niat angannya benar, tetapi di tengah perjalanan banyak yang berbelok arah. Sebab tipu daya syaitan dikontrol terus dengan tawajuh. Setiap pada sholat fardu minimal 2 menit. Setiap habis qiyamul lail minimal 15 menit, dikontrol dengan tawajuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Agar betul-betul tersambung frekuensi hati dan angan kita di alam perjuangan guru kita dan juga yang guru kita. Karena di zaman akhir ini tipu daya iblis sangat nyata. Kekuatan kebatilan sudah tidak setengah-setengah, sudah betul-betul mengeluarkan kekuatan puncak, kekuatan full untuk menggoda manusia, untuk menipu manusia agar manusia tidak mampu sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diserang, yang ditarget oleh alam kebatilan adalah arah atau angan manusia, niat dan etikatnya. Kalau dalam perjalanan itu alamatnya dikecohkan oleh tipu daya syaitan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fafiru ilallah, kembali berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali untuk menjaga lurusnya etikat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai manusia, wahai ruh, Allahu ahad, Allah itu satu, Allah itu ahad, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya katakan bukan hanya dilantunkan di dalam lisan, tetapi katakan ini adalah betul-betul menjadi ungkapan yang bersumber dari kesaksian ruh dan perasaan di dalam rasa kita. Kesaksian menyaksikan tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, Allahu ahad. Ini akan terpancar di dalam perbuatan zahir dan batin kita, memancar di dalam niat dan etikat kita, bahwa tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita jauh-jauh dihadirkan,
dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi, tidak ada tujuan lain kecuali liya'budun, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedalaman penghambaan kita kepada Allah ditentukan seberapa ikhlas kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seberapa ikhlas kita melepaskan sesuatu yang bukan milik kita. Seberapa ikhlas kita menerima kebesaran Allah, berbesar hati menerima ketuhanannya Allah. Oh, ternyata yang maha dahsyat itu Allah. Oh, ternyata yang mampu menolong itu Gusti Allah. Oh, ternyata yang mampu menyembuhkan itu Allah. Oh, ternyata inna huda hudallah, petunjuk hidayah ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata keselamatan assalam itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyaksikan 24 jam, menyaksikan dan bersaksi, dibutuhkan kebesaran hati, keikhlasan untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, di saat hati ini masih menyaksikan bahwa kita ini hebat, itu sebetulnya yang menjadi hijab, yang menjadikan kita belum mampu merasakan kenikmatan di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hati ini masih menyaksikan kita itu mampu ngobatin, oh kita itu mampu ini dan itu, berarti kesaksian ini bermasalah. Ini yang menjadikan hijab antara hati kita dengan Allah, yang menjadikan langkah kita belum sesuai dengan hidayah Gusti Allah. Saudara rahimakumullah, maka pintu langit, pintunya Allah itu tidak pernah tertutup, selalu terbuka 24 jam. Yang menjadikan manusia tidak mampu mendekat adalah jeratan-jeratan hubbud dunia yang masih mengikat di dalam jiwa raganya. Maka sebagaimana yang dinasihatkan oleh Imam Ghazali, yang pertama dan yang paling utama, perlunya kita evaluasi dalam diri kita. Jeratan-jeratan apa saja yang masih mengikat kita, mengikat diri kita, yang menjadikan kita berat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di saat jeratan ini sudah lepas, maka ibarat balon udara itu akan langsung ke atas. Saudaraku yang dimuliakan Allah, segala pengorbanan kita, segala jerih payah kita dilandasi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ikatan-ikatan hijab yang bersumber dari hubbud dunya, dosa-dosa masa lalu kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita ringan di dalam taat, ringan dalam beribadah, ringan di dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin muslimat, keluarga besar At-Tadhkir kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentunya sebagai evaluasi kita bersama bahwa pentingnya menjaga tetap bersaksi tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah, dan bersaksi baginda Rasul Muhammad utusan Allah di dalam langkah perjuangan kita. Perlu kita saksikan apa sebetulnya yang kita cari di dalam hidup ini, apa yang kita perjuangkan dan demi apa. Ini harus betul-betul kita jaga.
membesarkan, menjaga, merawat, mendidik, menyekolahkan anak kita, berjuang berjibaku untuk mencari nafkah. Apa yang melandasi semua itu? Tidak hanya sebagai formalitas pembahasan saja, tetapi harus manjing di dalam hati, di dalam angan dan rasanya. Maka tatkala ini sudah betul-betul tersambung niat etikat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakin kekuatan pertolongan Allah akan hadir, bimbingan Allah akan hadir dalam kehidupan kita, sehingga apa yang harus kita lakukan dalam hidup ini betul-betul terbimbing kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah dan cita-cita perjuangan Rasulullah, perjuangan guru kita dan eyang guru kita. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang beruntung, yaitu betul-betul hamba Allah yang mampu ikhlas lahir batin atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk di dalam golongan hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam menghambakan diri, bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentunya semoga membawa berkah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, mari tidak hanya pengertian, tetapi mari kita bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sehebat apapun sebuah konsep, sebuah pengertian, hanyalah sebatas pengertian. Kalau tidak ada ruhnya, tidak ada kekuatan dari Allah, maka kita hanya akan bertambah menjadi tahu, hanya akan bertambah menjadi pintar dalam menjelaskan, tetapi tidak bertambah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ngaji ngendikane beliau 30% itu pengertian, yang 70% adalah modal kekuatan untuk mewujudkan. 30% itu konsepnya, yang 70% ini yang harus digali, yaitu power, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bekal modal kita untuk mewujudkannya. Untuk itu mari yang sudah batal dipersilakan untuk wudhu, ambil wudhu, kemudian kita sholat bersama-sama. Sambil menunggu saudara kita wudhu, mari kita istighosah sebentar. Bismillahirrahmanirrahim.